Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa, Senin malam, Selasa sore 28 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati billah, a'afanillahu wa iyyakum, para jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema kupas tuntas dua kalimat syahadat. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan kupas tuntas adalah kita, kalau saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kupas buang, ya. Kemudian kalau tuntas itu habis, selesai secara menyeluruh, sempurna. Berarti di waktu ini sampai nanti mungkin kita mulai dari jam 15.30 sampai 1 jam 16.30 sampai sesi pertanyaan 17, kita akan kupas selesai secara menyeluruh tentang dua kalimat syahadat, secara sempurna tentang dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan waktunya cukup. Dua kalimat syahadat berarti dua ada
dua kalimat kumpulan kata-kata syahadat adalah yang dipersaksikan. Di dalam agama Islam, dua kalimat syahadat disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Dua Islam adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus shalah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait wa tu'tiyaz zakat, dan mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian membayar zakat dan berhaji ke Baitul. Itu dua kalimat syahadat kita ambil dari hadis Rasul. Begitu juga beliau bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Bunyal Islam ala khams, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitul, membayar zakat. Maka 2 kalimat syahadat itu memang adalah dari Rasulullah SAW. Ini yang akan kita kupas, dan itu yang dimaksud dengan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang akan kita kupas selesai secara menyeluruh, sempurna, mudah-mudahan selesai. Baik, sekarang kita akan bahas asyhadu. Apa arti asyhadu? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya bersaksi. Kalau kita buka perkataan para ulama, di antaranya perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i, ulama Islam abad ke-10 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i. Asyhadu artinya adalah a'lam wa ubayyin, aku mengetahui dan aku menjelaskan bahwa la ilaha illallah. Jadi orang yang bersyahadat, dia harus mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, serta memahami apa yang diucapkan. Itu yang namanya bersyahadat. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, saya sering tanya, sudah paham belum? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu artinya Ustaz? Oke, tahu artinya. Tapi apa maksud dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah? Oh, tahu Ustaz? Kalau saya bersyahadat la ilaha illallah, berarti saya beribadah hanya kepada Allah. Itu sudah mencukupi. Itu kadar yang sudah dengannya sah syahadatnya. Jadi kadang-kadang orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia harus paham arti dari syahadat la ilaha illallah dan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah.
beribadah hanya kepada Allah. Dia harus meninggalkan Tuhan selain Allah. Kalau dia dulu agamanya sebelumnya Nasrani, maka dia harus meninggalkan agama Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Ruhul Kudus, meninggalkan Tuhan Bapa. Kenapa? Karena dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasul. Kemudian asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Berarti dia harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah dan penutup para rasul. Jadi kembali ke permasalahan pertama, apa arti syahadat? Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, dan memahami apa yang diucapkan. Itu arti dari syahadat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, bersaksi. Saya bersaksi. Baik, apa yang disaksikan? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota tubuh, dipahami maknanya. La ilaha illallah. Ini yang harus disaksikan. La ilaha illallah. Baik, kita akan kupas. Yang pertama yang ingin kita kupas dari la ilaha illallah adalah makna la ilaha illallah. Makna beda dengan arti. Kalau arti kita mungkin tiada Tuhan selain Allah. Ya, sepakat ya? Tiada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Dan kita mungkin dari lahir sudah dikumandangkan azan, kemudian setiap hari mendengar la ilaha illallah dari azan sampai detik ini. Apa makna la ilaha illallah? Maka la artinya tidak ada. Kalau dalam bahasa Arab itu lamun nafiyah, lam untuk peniadaan. Dalam bahasa Indonesia nanti artinya tidak ada. Ilaha itu artinya ma'bud, zat yang diibadahi. Jadi kalau Bapak ditanya Allah itu siapa, Gusti Allah itu siapa, maka jawabannya Gusti Allah adalah ma'bud, zat yang diibadahi. Allah adalah zat yang diibadahi, ma'bud. Ya, maka kalau kita artikan tadi, tidak ada zat yang diibadahi illallah, selain Allah. Ini makna kurang. Kalau saya ingin kupas lagi, tapi saya takut kurang paham nanti, maka saya pending. Tapi saya sebutkan secara ringkas. Ilah itu diambil dari kata Arab ala ayat lahu, yang artinya abada ya'budu, yang artinya ma'bud. Ala ayat lahu artinya beribadah. Maka kalau ilah artinya ma'bud, zat yang diibadahi. Zat, tidak ada zat yang diibadahi selain Allah. Benar tak? Tidak ada zat yang diibadahi selainnya. Benar? Sempurna maknanya? Kalau kita lihat di sekitar kita di negeri ini, ada zat yang diibadahi selainnya. Ada orang Nasrani beribadah
selain Allah. Ada yang kurang di sini. Karena di dunia ini banyak zat yang diibadahi selain Allah. Betul apa betul? Di dunia ini banyak zat yang diibadahi selain Allah. Betul apa betul? Berarti harus ada tambahannya. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar selain Allah. Karena di dunia ini banyak zat-zat yang diibadahi, tapi tidak benar untuk diibadahi. Hanya Allah yang paling benar untuk diibadahi. Jadi makna yang benar tadi, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Oh Ustaz, dari mana itu? Lihat dalilnya. Surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu adalah karena Allah zat yang diibadahi dengan hak dan yang diibadahi selainnya adalah batil. Surat Al-Hajj ayat 62. Tuhan-Tuhan selain Allah batil. Surat Al-Hajj ayat 60. Makanya yang benar, kalimatnya yang sempurna, ini kajian untuk orang Islam ya, bukan untuk agama lain ya. Kalimat yang sempurna la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, selain Allah. Ini makna yang sempurna, kan katanya kupas tuntas dari la ilaha illallah. Kalau artinya kita sudah sering dengar arti asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau sudah belajar begini, kita nambahi tiada Tuhan yang benar selain Allah. Tuhan di sini maksudnya apa? Apa tadi saya kata? Zat yang diibadahi. Agar lebih jos lagi pemahamannya, maka pakai bahasa Arab yang disebutkan oleh para ulama. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, la ilaha, ilah ma'bud, bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu. Bisa dipahami ini? Maknanya sudah. Sekarang rukunnya. Oh, jadi la ilaha illallah itu ada rukunnya. Seperti Islam ada rukunnya. Kalau tidak mengumpulkan rukun Islam, tidak sah keislamannya. Nah, begitu pula la ilaha illallah ada rukunnya. Kalau tidak mengumpulkan rukun la ilaha illallah, maka tidak sah la ilaha illallahnya. Apa rukunnya? Dua. Ya, kalimatnya la ilaha illallah. Dua rukun. La ilaha rukun yang pertama, illallah rukun yang kedua. Rukunnya disebut apa? La ilaha, rukun namanya dalam bahasa Arab an-nafyu, rukun peniadaan. Apa maksudnya? Meniadakan zat yang diibadahi selain Allah. Ini rukun dalam bahasa Arab apa namanya tadi? An-nafyu.
Peniadaan, meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Baik, illallah rukun yang kedua. Apa nama rukunnya dalam bahasa Arab? Al-Itsbat, penetapan. Apa maknanya? Menetapkan zat yang diibadahi hanya Allah, tidak boleh diibadahi selain Allah. Saya beri contoh penerapan rukun ini. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti konsekuensinya dia meniadakan Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dia menetapkan hanya Allah yang diibadahi. Ya, saya beri contoh. Ibadah-ibadah itu apa jenisnya? Coba sebutkan jenis ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, apa? Berdoa, apa lagi? Berkurban. Itu semua jenis ibadah, maka wajib diberikan hanya kepada Allah. Saat sholat Allahu Akbar, maka niatnya hanya ingin dapat pahala dari Allah. Niatnya saat sholat hanya ingin beribadah kepada Allah. Puasa, menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan tubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Maka niatnya yang ingin puasa, niatnya hanya ingin apa? Pahala dari Allah Subhanahu. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus seperti itu. Karena rukunnya juga tadi, menetapkan zat yang diibadahi hanya Allah, meniadakan zat yang diibadahi hanya Allah, meniadakan zat yang diibadahi selain Allah, dan menetapkan hanya Allah zat yang diibadahi. Apa tadi namanya Pak rukunnya? An-nafyu dengan al-itsbat. An-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu meniadakan, tidak ada Tuhan yang hak diibadahi kecuali Allah. Kemudian al-itsbat menetapkan hanya Allah Tuhan yang hak diibadahi. Doa bagi orang muslim, kalau begitu berdoa hanya kepada siapa? Tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah mati, kepada jin. Kenapa? Karena doa adalah ibadah, dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib meniadakan zat yang diibadahi selain Allah, dan menetapkan ibadah hanya untuk. Makanya Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku ibadah, sembelihanku ibadah itu, hidup matiku ibadah itu hanya untuk Allah. Ya. Baik. Istighatsah, ibadah buatan. Istighatsah apa artinya? Istighatsah apa artinya? Setiap kata Arab yang diawali dengan isti itu artinya meminta. Istighatsah, isti'anah, istiqlal, isti'adzah, itu artinya meminta. Minta hujan, istisqa.
minta rehat, istirahat. Minta merdeka, istiqlal. Makanya ada masjid Istiqlal karena itu simbol kemerdekaan. Ya kan? Apa lagi? Istighfar, minta maghfirah. Istinja, minta dibersihkan. Istighatsah sekarang berarti minta ghaus. Ghaus itu apa? Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, genting. Ada tsunami, ada banjir, ada gempa, ada kebakaran, maka kemudian ada paceklik, kekeringan. Kemudian kita berdoa untuk minta keluar dari kesulitan. Ini namanya apa? Istighatsah. Istighatsah doa. Tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Id tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah ketika kalian berdoa kepada Rabb kalian Allah. Maka istighatsahnya hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah, kepada manusia, kepada jin, kepada binatang. Ya, istighatsahnya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia adalah ibadah. Karena kita mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka rukunnya yang pertama apa? An-nafi. Yang kedua apa? An-nafi artinya apa? Meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Meniadakan Tuhan yang diistighatsahi selain Allah. Kemudian al-itsbat apa artinya? Menetapkan ibadah hanya milik, menetapkan istighatsah hanya milik. Paham ya? Baik. Sekarang sudah dua itu kita pelajari, kupas tuntasnya. Makna sudah, rukun sudah. Yang ketiga, di dalam ucapan la ilaha illallah mengandung tiga kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Orang kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti secara tidak langsung dia meyakini Allah memiliki tiga kekhususan. Yang pertama adalah al-uluhiyah, yaitu ibadah. Seluruh jenis ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jenis ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Nah ini, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah apa yang kalian ibadahi. Ibadah hanya diberikan kepada siapa? Allah. Itu hak khusus milik Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh sholat niatnya kecuali untuk Allah. Tidak boleh untuk manusia, siapapun manusianya. Saya pernah dulu ada kawan gak pernah sholat, kerja di perusahaan, gak pernah sholat, dia kerja di perusahaan. Kemudian pemilik perusahaan orang ahli sholat datang ngecek ke perusahaan.
Ini yang tidak pernah sholat karena pemilik perusahaannya ikut ahli sholat, dia ikut-ikutan sholat demi cari muka. Ini tidak mengamalkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ibadah hanya milik Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia wajib meyakini Allah memiliki 3 kekhususan. Yang pertama kekhususannya adalah disebut apa? Al-uluhiyah, yaitu ibadah. Seluruh jenis ibadah itu milik Allah, tidak boleh disampingkan kepada selain Allah. Ya. Yang kedua, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meyakini Allah memiliki kekhususan rububiyah. Apa itu? Kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Hanya Allah yang maha kuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta. Yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa hanya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Huwallah Al-Khaliqu illallah. Tidak ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha pencipta. Surat Al-Hasyr ayat 20. Kemudian juga Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya semoga keberkahan hanya milik Allah, sebaik-baik pencipta. Yang mencipta banyak, mencipta meja, mencipta masjid, mencipta macam-macam. Tapi sebaik-baik pencipta hanya siapa? Allah. Makanya kalau ada orang yang meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, berarti batal syahadat la ilaha illallah. Pergi ke hutan, pamit ya Bang, meyakini ada yang menjaga hutan selain Allah, ini batal syahadat la ilaha illallah. Meyakini ada yang bisa menjaga dari mara bahaya selain Allah, batal la ilaha illallah. Ya, pakai gelang untuk menjaga agar tidak kena mara bahaya. Dia meyakini gelang inilah yang mengatur dia, yang menjaga keamanan dia, yang menghidupkan, mematikan dia. Ini batal la ilaha illallah. Ya, itu adalah hal yang wajib diyakini apabila orang mengucapkan la ilaha illallah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai. Allah maha pencipta segala sesuatu. Contoh yang lain lagi, meyakini ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah, batal la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Saya akan mendatangi tukang ramal, baik meramal yang akan datang, dan kamu punya rumah dekat Masjid Al-Muhajirin, kamu hidup akan begini. Nah,
Nah, kamu kerja di sini begini, kamu itu nanti akan begini-begini. Itu namanya kahin, meramal yang akan datang. Atau arraf, meramal yang telah lalu. Seperti bertanya kepada seseorang tentang di mana motornya yang hilang. Siapa yang mencuri emas saya? Siapa yang mencuri bojoku? Ini termasuk daripada bertanya kepada tukang ramal. Dan ini batal syahadat la ilaha illallahnya kalau dia percaya. Dan di negeri kita, di televisi-televisi nasional, tukang ramal diundang, dibayar, meramal dengan garis-garis tangan, meramal dengan kartu, meramal dengan pasir, meramal dengan macam-macam. Dan itu tukang ramal dibayar, padahal dia sedang menandingi Allah. Seakan-akan secara tidak langsung dia mengatakan, ya Allah, Engkau mengetahui akan hal gaib, aku pun tahu akan hal gaib. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan ilmu hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Tidak ada, melainkan. Tidak ada yang mengetahui hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Surat An-Nahl ayat 65. Ya. Nah, orang yang meyakini la ilaha illallah wajib dia meyakini bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Kalau ada orang yang meyakini ada biasanya apa? Bambu bisa mendatangkan rezeki. Ternyata yang punya bambu enggak sugih-sugih. Buktinya mau dijual. Maka tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Itu orang yang meyakini la ilaha illallah wajib meyakini rububiyah Allah. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Tidak ada yang menyembuhkan selain tidak ada yang mematikan selain Allah. Saya beri contoh. Ada orang sakit lama matinya. Wah, ini ada yang ditunggu. Betul. Betul nggak? Perakiraan pernyataan seperti itu betul nggak? Ini ada yang ditunggu nih. Banyak nggak yang terjadi begitu? Ini ada yang ditunggu nih. Siapa nih yang ditunggu? Ternyata pas yang ditunggu datang. Setelah yang ditunggu datang meninggal. Matinya karena yang ditunggu atau karena memang takdir Allah? Oke, takdir sama? Pas bertepatan memang di dalam kitab Lauhul Mahfuz ditulis bahwa si fulan datang mati lagi nih. Bukan karena si ini yang datang yang mematikan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meyakini hanya Allah yang Maha Kuasa pencipta berkuasa. Yang ketiga, kekhususan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meyakini Allah memiliki kekhususan, yaitu memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Tidak ada yang boleh bernama kecuali dengan nama tersebut kecuali Allah. Seperti Allah Ar-Rahman,
saya ingin nasihatkan. Saya punya santri di pesantren saya di Kuala Kalimantan Selatan. Saya ingin nasihatkan, banyak itu anak-anak namanya Rahman Idris. Tidak boleh. Kenapa? Karena nama Ar-Rahman itu khusus milik si dan Rahim boleh, karena Allah menamai Nabi Muhammad SAW dengan Rahim. Laqad ja'akum fi Rasulillah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu disebut dalam surat At-Taubah. Telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa oleh beliau apa yang kalian rasakan, harisun 'alaikum, dan beliau sangat gigih untuk kebaikan kalian, bil mu'minin raufur rahim. Nabi kita Muhammad SAW sangat rauf, lembut, dan rahim, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau di depannya rahim masih boleh, Rahman harus di belakang, dan harus pakai Abdur, karena tidak ada yang boleh memiliki nama Ar-Rahman kecuali siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, mereka memiliki berhala. Apa nama berhalanya? Lata. Habis itu Uzza. Habis itu Manat. Lata itu diambil dari nama Allah. Itu kurang ajarnya mereka. Lata diambil dari kata-kata Al-Ilah, dijadikan oleh mereka Lata. Al-Uzza diambil dari kata-kata apa? Al-Aziz. Al-Aziz nama Allah, Al-Ilah nama Allah. Mereka jadikan namanya menjadi Al-Uzza. Kemudian Manat dari nama Allah Subhanahu wa taala juga apa? Al-Mannan. Al-Mannan. Maka tidak boleh bernama dengan nama-nama Allah yang husna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Razzaq. Itu enggak boleh di depan nama Razzaq. Bahasa Indonesianya artinya apa Razzaq? Maha pemberi rezeki. Manusia nggak boleh bernama dengannya kecuali ada abad di depannya. Abdur Razzaq. Nek besar dipanggil ojek. Kalau besar dipanggil siapa? Nggak boleh sebenarnya. Dipanggilnya Abdur Razzaq. Ya. Abdur Rahman dipanggilnya wajib Abdur Rahman, nggak boleh Rahman. Kenapa? Karena Rahman hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini Bapak Ibu? Nah, itulah 3 konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meyakini 3 itu. Kita ulang, apa 3 itu? Wajib meyakini Allah memiliki uluhiyah. Apa arti uluhiyah? Ibadah. Semua ibadah hanya milik Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang kedua, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meyakini bahwa Allah memiliki rububiyah. Apa itu rububiyah? Kekuasaan, pencipta, pengatur. Ya. Kemudian yang ketiga, makanya disinilah diharamkan kita orang Islam memakai jin. Mengapa? Karena bertentangan dengan la ilaha illallah. Diharamkan orang memakai penglaris. Saya pernah kajian waktu itu di sebuah kota, di kantor bapak-bapak polisi yang hadir semua polisi. Kemudian saya waktu itu diberikan pertanyaan,
kasih 100.000. Ada bapak polisi, saya kasih. Benar jawabannya, saya kasih. Kebetulan saya baru dari ATM itu. Duitnya yang 100.000 masih kinclong gitu. Kemudian sudah saya pulang ke Banjarmasin, dapat telepon dari bapak tersebut, Ustaz, duit Ustaz memang beda. Saya langsung pesan, Pak, jangan dijadikan jimat ya Pak. Karena tidak ada yang bisa mengatur, memberi rezeki kecuali siapa? Itu rububiyah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib meyakini. Yang kalau seandainya ada orang, kita baru beli kan biasanya, baru beli, wah ini penglaris, aris. Pembeli pertama ceritanya. Wah Ustaz, itu kan syarat saja. Nah, kita harus minta syaratnya hanya kepada siapa? Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, mengucapkan la ilaha illallah wajib meyakini Allah memiliki apa tadi? Nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Itulah dari konsekuensi dari la ilaha illallah. Sekarang, nah ini yang menarik. Saya sangat suka kalau sudah bahas ini. Yaitu keutamaan la ilaha illallah. Apa saja keutamaan la ilaha illallah? Yang pertama, makanya Bapak Ibu, zikir yang paling indah itu apa? La afdhal dzikri la ilaha. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tentang hari Arafah. Beliau mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha. Zikir yang paling utama yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah apa? La ilaha illallah. Baik. Kita sekarang membahas tentang yang keempat. Tadi makna sudah, rukun sudah, konsekuensi yang wajib diyakini sudah, yang keempat keutamaan la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Wah ini sudah 21 jam. Baru kita syahadat yang pertama. Nah, syahadat yang keduanya belum. Kan memang kalau di pesantren ini bertahun-tahun kita belajarnya. Kalau di pengajian umum 1 jam. Ya. Baik. Yang pertama di dunia dulu. Saya sebutkan keutamaan la ilaha illallah di dunia, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia berarti sudah menyebutkan zikir yang paling utama, mengalahkan istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir. Maka tahlil yang paling utama. Tahlil artinya apa? La ilaha. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, inna min afdali ad-du'a alhamdulillah wa afdalu dzikr la ilaha illallah. Yang paling utama dari doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa. Bapak zikir alhamdulillah. Alhamdulillah itu berarti Bapak sedang berdoa. Doa apa yang Bapak minta kalau sedang mengucapkan alhamdulillah? Kesehatan, keselamatan, apalagi ucapan alhamdulillah itu kita ucapkan saat kapan? Saat dapat nikmat, okay? Alhamdulillah. Saat sudah makan, alhamdulillah. Dapat gaji, alhamdulillah. Saat dapat nikmat, ya, bangun tidur, alhamdulillah.
Setelah minum alhamdulillah, saya dapat nikmat. Maka sebenarnya orang yang sedang mencoba alhamdulillah itu dia sedang berdoa. Doa apa? Minta ditambah nikmatnya. Karena orang yang bersyukur sebenarnya dia sedang minta ditambah nikmat. La in syakartum la azidan. Sungguh jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan kepada kalian. Jadi ketika kita mengucap alhamdulillah, maka seakan-akan kita ucap ya Allah, Pak ini yang lebih tambah. Dan seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Ini keutamaan pertama, ucapan la ilaha illallah di dunia. Baik. Keutamaan yang kedua, ucapan la ilaha illallah di dunia. Ini banyak yang saya pilih agar waktunya cukup. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, darahnya haram untuk diteteskan. Nah, ini ada beberapa TNI, ada beberapa kepolisian yang menjaga keamanan. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diteteskan darah, apalagi sampai ngebom. Itu pengecut. Ya. Jihad Islam tidak begitu. Pengecut. Orang tidak salah, tidak ada apa-apa. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, darahnya suci, hartanya suci. Makanya pungutan liar haram dalam Islam. Mengapa? Karena saya mengucapkan la ilaha illallah. Atas dasar apa Bapak memungut liar duit saya? Darahnya suci, hartanya suci. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Fa idza syahidu asma minni dima'u amwaluhum fa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Jika mereka mengucapkan la ilaha illallah, terjaga dariku hartanya dan darahnya. Makanya diharamkan dalam Islam pencurian, pembunuhan. Itu gara-garanya muslim apa tadi? Darahnya dan hartanya suci. Walau setetes pun diharamkan. Dan saya berpesan, keamanan itu diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum makanan dan minuman. Maka jangan pernah mau siapa saja yang berdakwah di meja seperti ini yang merongrong keamanan. Dikit-dikit revolusi, dikit-dikit turunkan, dikit-dikit gulingkan. Wallahi kami punya teman-teman di Timur Tengah sana yang mereka merasakan sholat 5 waktu di masjid setelah sholat isya ditangkap oleh polisi. Nah, karena yang taat beragama dianggap sebagai itu gara-gara orang-orang yang terlihat beragama suka sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit. Makanya dalam dakwah salaf, dakwah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah ada boleh untuk mendemo pemerintah. Itu agama bagi kami, agama bagi kita itu. Kita dapat pahala atasnya. Ya, kita dapat pahala atasnya. Tidak boleh sama sekali. Karena keamanan itu mahal. Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Kalau sudah aman, baru bisa kerja, jualan,
makan, minum. Itu agama bagi kita. Tidak boleh dia diutak-atik keamanan. Banyak Pak cerita kawan. Saya kemarin umroh baru di negeri Yaman, ketemu orang Yaman supir taksi di Mekah. Saya cerita bagaimana Yaman sekarang. Aduh, bandara tutup. Kemudian yang mengeluarkan paspor 5. Jadi negara kecil dibagi menjadi 5 negara. Begitu kita inginkan. Ya, hati-hati, jaga keamanan. Ya, kita ngaji aman, sentosa, tentram. Tidak ada urusan macam-macam. Saya pernah kajian. Tidak pernah saya alhamdulillah kajian dari ujung Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah aman sentosa. Jangan mau dengan provokasi. Kita sulit sendiri, anak cucu kita sulit sendiri. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi, pernah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau membunuh. Jadi cerita ini perang. Lalu musuhnya kalah, jatuh. Agar tidak dibunuh, mereka tahu kalau saya mengucapkan la ilaha illallah pasti tidak dibunuh. Dia langsung la ilaha illallah. Usamah bunuh. Kemudian Rasulullah SAW tahu. Rasulullah SAW bertanya, ya Usamah, kata tahu ba'an qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, kamu membunuhnya setelah engkau mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian Usamah membela diri. Ya Rasulullah, inna ma qalaha khaufan min as-sinah. Wahai Rasulullah, dia itu mengucapinnya karena takut pedangku. Kalau enggak kalah dia saya yang terbunuh. Paham ceritanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, afala syaraqta anhu hatta ta'lama aqala am la? Artinya, apakah engkau belah dadanya sampai engkau tahu apa isi hatinya? Isi hatinya. Kita menghukumi manusia itu Pak secara zahir. Isi hati Bapak saya tidak tahu. Yang penting Bapak mengucapkan la ilaha illallah sudah. Ada orang mu'alaf masuk Islam, la ilaha illallah. Itu pengen harta aja, pengen haji aja. Itu urusan dia. Kita nggak tahu isinya. Yang penting dia secara zahir kita menghukumnya sebagai manusia, dia sudah mengucapkan apa? Berhak dapat harta zakat, berhak dikasih hadiah. Agar ta'if lil qulub, makanya disebut dengan mu'alaf. Yaitu untuk didekatkan hatinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah?" Yang sedikit-sedikit main arak, main bacok. Ya, saya sangat berpesan. Jangan pernah berurusan darah dengan kaum muslimin. Insya Allah hisabnya di akhirat apa? Ringan. Siapapun jangan pernah urusan darah dengan kaum muslimin. Rasulullah SAW la yazal ar-rajulu fi fushatin min dinihi masih saja seseorang di dalam kelapangan saat hisab dia selama dia tidak terkena darah yang suci, haram untuk diteteskan. Beliau bersabda, wahai Usamah, bagaimana nanti di hari kiamat la ilaha illallah itu datang di hadapan apa yang kau akan buat? Berat, hati-hati. Terutama zaman media sosial sekarang, itu provokasi itu. Tidak boleh. Malah kita mendoakan ya para pemangku jabatan agar diberikan kesolehan. Karena kalau mereka soleh kita tidak berkaitan, betul atau betul? Doakan yang terbaik. Itu lebih utama dibandingkan memaki, mencaci, buat meme yang buruk-buruk dan seterusnya.
seorang muslim laisa mu'min bil ta'an wal la'an wal fahsy. Orang mukmin itu bukan orang suka mencaci, memaki, melaknat, berkata kasar. Bukan orang. Lihat sekarang di media sosial. Dan itu enggak gratis itu. Hitungannya nanti di sisi Allah. Gini ya Pak ya. Saya menggibah Bapak. Itu saya tidak bisa beristighfar, enggak bisa. Enggak mempan. Apa yang harus saya lakukan? Nggak bisa, nggak mempan dengan istighfar, nggak mau. Urusan dengan manusia tidak bisa dengan istighfar. Saya punya hutang sama Bapak. Kemudian saya katakan, astagfirullah, astagfirullah. Bayar gue, bukan istighfar. Paham ya? Begitu cara. Nah, kemudian kalau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Usama setelah itu, fama azala yukarriruha hatta tamannaitu an yastaghfira. Rasulullah SAW masih saja mengulang-ulang itu. Kenapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa engkau membunuh? Cuma Allah. Dan kata Usama, ya Allah, alangkah indahnya kalau saya baru masuk Islam sekarang. Ya, berat. Nah itu keutamaan la ilaha illallah. Yaitu apa? Hartanya, darahnya, kehormatannya suci saja. Baik. Sekarang keutamaan la ilaha illallah di akhirat. Di akhirat. Di antaranya yaitu pasti masuk surga. Yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan rasulullah abduhu wa rasuluh, dan sampai seterusnya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika dan mengucapkan Muhammad abduhu wa rasul, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan jenis amal. Apa maksud sesuai dengan jenis amal? Apapun amalannya pasti masuk surga. Yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak pernah berbuat kesyirikan, apapun amalannya pasti masuk surga. Anggap ini saya bukan meremehkan dosa besar ya. Anggap dia korupsi, berzina, mencuri, apalagi mencuri, minum khamar, berjudi, main wanita, terus asal tidak syirik aja. Karena kalau syirik kan berarti bertentangan dengan apa? Dari lain, maka pasti masuk surga. Apapun amalnya. Tidak mengundang banget. Maka jaga itu la ilaha illallah. Ya. Kita ini makhluk pendosa. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Setiap hari nonton angkat perempuan joget di TikTok. Ini betul. Dan bagi kakek-kakek saya, bapak saya yang tidak punya media sosial, bersyukur. Jangan coba-coba. Tidak mengapa punya handphone yang jadul, yang kalau kucing dilempar mati. Daripada punya handphone pintar seperti ini, setiap hari nonton. Sampai keras hatinya. Dan ingat sebuah kaidah al-khasarah ma'al maksud. Kerugian beserta dengan kemaksiatan. Jangan dikira Pak, itu nonton gratisan kemudian tidak berpengaruh kepada istri kita, tidak berpengaruh kepada anak-anak kita. Ada pengaruh. Anak sulit diatur, istri sulit diatur, kita nasihati satu kalimat, dia jawab 100 kalimat. Mungkin gara-gara kita nonton. Al-khasarah ma'al maksiyah. Dan di negeri kita itu sudah dianggap biasa. Tapi bagaimana kami berdakwah harus menasihati. Dan konsekuensinya dibenci memang. Ustaz ini sok suci lah, gak pernah lihat lah. Kita urusannya di hadapan Allah.
ilmu yang kita miliki harus kita sampaikan. Kalau enggak kita berdosa. Kalau mendiamkan sebuah maksud, apalagi maaf Bapak Ibu yang punya anak perempuan dikasih handphone pribadi, kemudian di rumah ada wifi tanpa batas, kemudian di rumah punya kamar sendiri, kamar mandinya di dalam, sudah wassalam. Nanti timbul-timbul di TikTok, di Instagram, Facebook, ya pantatnya yang lihat jutaan laki-laki. Ternyata pas dilihat, siapa? Wah, aku. Hati-hati. Maka bersyukur bagi Bapak Ibu, para orang tua yang belum memberikan handphone pribadi kepada anak, apalagi mempunyai akun di media sosial. Saya punya santri, salah satu peraturan pesantren saya yang punya akun media sosial melanggar dengan pelanggaran sangat berat, bahkan bisa berpotensi dikeluarkan dari pesantren. Nah, kalau sudah main media sosial Pak, harus hafal. Kita di pesantren kita capek-capek menghafalkan anaknya Al-Quran, di rumah hilang. Ya. Lagi nonton anime, drakor, drama Korea, ya masih. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara, adkhalahullahu jannah ala makannya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, apapun amalnya, selama dia tidak melakukan syirik. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Dzar dari Imam Bukhari, qala ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala. Siapa saja seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah lalu mati di atasnya, maka tidak ada nasibnya kecuali masuk surga, kecuali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keutamaan la ilaha yang terakhir, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk neraka tidak pernah kekal. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yadkhulu dzalika. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mencari dengan ucapan tersebut wajah dari Allah. Baik. Pengharaman dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada dua. Diharamkan untuk masuk neraka sama sekali, nggak pernah tersentuh api neraka sama sekali. Yang kedua, dimasukkan ke dalam neraka mungkin karena pahalanya lebih ringan dibandingkan dosanya lebih berat, maka akhirnya dia masuk neraka, tapi tidak pernah. Makanya kan ada hadis, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka dalam keadaan sudah gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu keutamaan sebenarnya masih banyak yang lain. Saya ingin kita berdiskusi, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, maka ini dipersilakan sampai jam 5 di situ kita tutup kajian ini. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selamat dari saya masih di sini. Yang ingin saya tanyakan tadi berkaitan dengan kita dilarang mendatangi tukang ramal. Nah kita kan, saya sebagai seorang penjual tanaman ada grup WA. Kadang kita punya tanaman bagus itu kita sampaikan di grup. Kira-kira laku berapa? Apakah ini termasuk mendatangkan ramal? Itu yang pertama. Sama yang kedua tadi, kalau tayangan-tayangan infotainment tadi yang di televisi katakan ada meramal apa dan kita menyaksikan,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka yang seperti ini, yang pertanyaan yang pertama itu tidak termasuk. Bedakan meramal dengan menebak. Ya kan? Menebak. Ayo tebak-tebakan. Ini kira-kira yang menang Manchester United apa Liverpool? Beda. Sama juga. Ini kira-kira siapa yang bisa nebak? Ini kira-kira bisa terjual berapa? Itu bukan meramal, tapi menebak. Ya. Yang meramal itu, misalkan nih saya pernah dibawa oleh seseorang, kemudian kita bertanya, orang yang membawa saya ini bertanya, Mbak, kira-kira saya mau naik haji kapan ya? Yang ditanya besok dia hidup atau enggak aja nggak tahu. Paham maksud saya? Jadi beda meramal dengan menebak. Yang kedua adalah apabila ada acara-acara ramalan di televisi, tidak sengaja kita lewat begitu, maka kalau tidak sengaja wajib dirubah. Yang bermasalah ada satu yang mencari, yang kedua pas kebetulan dapat channel, kemudian dia lihat dan dia menikmati dan dia percaya. Nah ini yang bermasalah. Saya akan sedikit menyinggung tentang percaya kepada tukang ramal, ini sangat berbahaya sekali. Dan ironinya dianggap biasa di dalam masyarakat. Padahal itu sikap yang sangat mencela terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mengatakan kenal baik kecuali siapa? Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu kenal baik. Apa buktinya Nabi Muhammad tidak tahu kenal baik? Nabi kita, apalagi manusia biasa. Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Sayyidur Rusul wal Mursalin, pemimpinnya para Rasul tidak tahu kenal baik. Apalagi manusia biasa. Apa buktinya? Kalau Rasul SAW mengetahui akan hal lain, niscaya beliau tidak ikut perang Uhud. Karena di peperangan Uhud, apa yang terjadi kepada beliau? Terluka. Ini kan ada penutup kepala perang. Itu penutup kepala perangnya tembus ke sini. Giginya patah. Makanya Allah berfirman, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Kalau aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Kalau Rasulullah SAW saja tidak tahu, apalagi kita, apalagi manusia-manusia biasa. Nah intinya, hadis yang pertama, man adaka hinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Siapa yang mendatangi, lihat lafaznya baik-baik, siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya, maka tidak diterima darinya 40 sholat 40 hari 40 malam. Bahaya. Oh Ustaz, nanti saya tambah aja dikodok. Yang dimaksud tidak diterima sholat 40 hari 40 malam adalah sholatnya gugur kewajiban tapi tidak ada pahala. Jadi kalau dikodok sejuta kali juga tidak manfaat. Ini cuma datang bertanya. Persis seperti orang buka di media sosial, di YouTube misalnya, kemudian dia nanya, dia meramal pesawat apa? Buka, dia lihat, dan dia seakan-akan seperti bertanya, itu sudah 40 hari tidak diterima sholat. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, man sa'ala kainan awqaf fasa'alu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila alaihi. Siapa yang mendatangi kahin atau araf, tukang ramal, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir
kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Percaya. Kalau tadi cuma bertanya. Kalau bertanya saya tidak diterima. Nah, sama dengan kita. Misalkan anak muda ya, kan di apa namanya, di majalah-majalah biasa ada zodiak, ya, zodiak apa Sagittarius, Leo, us pokoknya. Dia sengaja beli, sengaja ingin melihat, itu artinya sama mendatangi dan bertanya. Dan yang seperti ini nggak ada hilang akal, Pak. Itu yang bikin mungkin orang lagi galau, dimarahin istri. Misalkan Leo, asmara kamu sedang tidak baik. Padahal dia sedang yang tidak baik dengan istrinya atau dengan pacarnya. Ya, keuangan kamu sangat buruk. Padahal dia usaha sedang sangat buruk, makanya dia marah-marahin gitu. Semua. Ini kan hilang akal. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya dia bertanya dan percaya, maka lalu apa yang harus kita lakukan ketika tidak sengaja lewat channel itu? Langsung apa dalilnya? Qala nasra 'alaikum bil kitab wa in sami'tum ayati yukfaru biha zawjiyya fala ta'budu ma'ahu hatta yaqulu fi ahli al-bayt. Innakum idzan mithlahum. Inna Allaha la yahdi al-munafiqina wa kafirina billahi. Sungguh telah turun di dalam Al-Quran atau Alkitab bahwa apabila ada ayat Allah diolok-olok, maka kalian jangan duduk bersama dengan, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan lain. Jika kalian duduk bersama dengan mereka, kalian seperti mereka. Nah, ini bahaya. Maka harus diganti channel. Ya, harus diganti channel. Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, mau tanya Ustaz, masalah ghibah tadi. Kita kan waktu masih muda sering menggibah, terus kita ngaji sunnah, kita baru tahu ternyata ghibah itu kalau tidak datang ke orang yang minta maaf, tidak akan pernah istighfarnya bisa menggantikan ghibah. Nah, padahal kita ini jauh-jauh dulu itu orangnya sudah kemana, dakwah kemana, dan besok di akhirat itu gimana menyelesaikannya kita. Itu terima kasih. Kata kuncinya harus tetap minta halal. Dan di zaman sekarang agak mudah. Contoh, Bapak bilang, siapa yang keluarganya si fulan, saya minta halal. Dan minta halalnya boleh secara umum. Saya beri contoh. Ini sama dengan mencuri ya. Mencuri misalnya waktu masih SD, SMP kita nyuri. SMP lah, karena sudah baru mungkin SMP. SMA nyuri. Nyuri di warung Pak Haji. Permen atau apa. Itu kan wajib dikembalikan karena barang curian. Karena apa? Harta seorang muslim pada diri. Wajib dikembalikan. Kemudian kalau dikembalikan kan agak susah. Berarti wajib minta halal. Maka kalau bilang kepada Pak Haji minta halal secara detil, bahaya. Pak Haji, mohon maaf ya, saya pernah ngambil 3 kilo coklat Pak Haji. Oh sebentar, saya panggilkan polisi. Nah itu kan kalau rinci kan susah. Maka boleh dengan umum, Pak Haji, saya mohon diparingi maaf. Maaf, pokoknya maafkan, saya selesai urusan kita. Itu boleh. Jadi tetap kata kuncinya minta halal. Minta halal. Wallah. Ini Bapak ini. Mic-nya bisa sampai ke sana enggak? Bisa. Oke, aman dulu.
meteorologi, dia muslim. Maka kan di situ kan ramalan cuaca. Ada dia seorang kepala. Dia kan harus meyakini bahwa ramalan itu benar. Karena dimulai masyarakat banyak penerbangan ikut ramalan cuaca, pelayanan ikut cuaca. Bagaimana kalau seorang muslim menjadi kepala meteorologi? Apakah itu tebakan atau ramalan? Jadi gini Pak, untuk pertanyaan yang pertama, la ilaha illallah itu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi Adam syariatnya adalah la. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 62, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa sungguh telah kami utus di setiap umat agar mereka menyeru beribadah kepada Allah dan jauhi sembahan selain Allah." Itu kan la ilaha illallah. Nah, jadi semua dakwahnya para nabi adalah la ilaha illallah. Yang berbeda cuma syariatnya. Syariat sholat, puasa, zakat, haji berbeda-beda tata caranya. Cuma ada syariat sholat, ada syariat zakat, ada syariat haji, ada, tapi tata caranya berbeda-beda. Baik. Nah, kemudian masalah bapaknya Rasulullah SAW ini terkadang membuat ricuh di masyarakat. Ya, saya kalau jawab nanti takut ricuh di masyarakat. Nah, jadi intinya para ulama berbeda pendapat. Para ulama bukan saya, para ulama dari mulai zaman Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu ulama di mazhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah. Sekarang kita abad ke-15 Hijriah, berarti 700 tahun yang lalu. Ya. Berbeda pendapat tentang apakah bapak Nabi di surga ataukah bapak Nabi Muslim atau tidak Muslim. Berbeda pendapat. Nah, cukup di situ saja lah. Ya, nanti jadi ricuh di masyarakat. Kita tidak ingin dakwahnya ricuh. Ya. Intinya terjadi perbedaan pendapat gitu. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, BMKG, Badan Meteorologi, pokoknya peramal cuaca. Maka jawabannya gini Pak, yang saya akan sebutkan sebuah cerita. Saya pernah di Jakarta ditanya oleh sekolah ini, mereka menerima siswanya cuma 10 sampai 15 orang, sedikit, dan bayarnya mahal. Kemudian saya ditanya, Ustaz, kami ini ingin mengetahui karakter siswa ini, dia berliankah, dia bakatnya apa, dia bakatnya ini, dia sifatnya bagaimana, dari garis tanah. Garis tanah ini boleh nggak ya Ustaz? Maka begini, saya akan jelaskan dari dasar dulu ya. Ada istilah dalam ilmu akidah Islam namanya sebab. Kaum ini dengan sebab syar'i. Saya beri contoh. Sebab syar'i. Sebab syar'i misalkan ini anggap air Zam-Zam. Rasulullah SAW bersabda, Zam-Zam lima syuribah, Zam-Zam ta'amu tu'min wa shifa'u su'min. Zam-Zam itu sesuai dengan niat yang meminumnya. Zam-Zam itu obat penyembuh segala penyakit. Zam-Zam itu makanan paling bergizi. Nah, ini namanya sebab syar'i. Ya. Contoh yang lain lagi, mani disebutkan dalam Al-Quran, fihi syarabun mukhtalifun alwanu, fihi syifa'un linnas. Di dalam perut lebah ada minuman yang berbeda-beda warnanya, dan dia adalah obat untuk penyembuh, obat untuk penyakit. Ini namanya madu. Berarti madu adalah sebab syar'i. Bisa dipahami sampai ini? Contoh yang lain lagi, Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Nah, kalau anak bapak sakit, dan saya sering mencoba itu. Kalau anak sakit, panas, di samping kita minumkan, jangan lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu.
Dan nggak perlu bukan kita meremehkan para yai, para habaib, bukan. Tapi kan kalau ke para yai, para habaib kan jauh kadang-kadang. Maka kita doakan sendiri. Orang tua doa. Apa doa? Baca Al-Fatihah ulang-ulang. Niscaya kita wajib yakin dia adalah obat penyembuh. Karena Al-Quran berfirman, Allah berfirman, kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Ini amalannya apa ya? Silahkan amalkan. Kalau anak sedang sakit, apapun sakitnya, bacakan Al-Fatihah. Nah, ini namanya sebab apa? Sama dengan makan kurma, namanya kurma ajwa. Ada kurmanya bukan coklat tapi hitam. Kurma ajwa. Man tasabbaha bisabi tamaratin ajwatan lam yusibhu sihrun wala summun. Siapa yang sarapan paginya dengan kurma ajwa 7 butir tidak akan terkena sihir apapun atau racun apapun. Ini namanya sebab syar'i. Paham ya? Di sana ada sebab kauni. Sebab kauni seperti kalau anak panas 39 derajat Celcius suntik. Terbukti menurunkan. Masukkan pil dari patatnya. Terbukti menurunkan. Sakit kepala minum obat sakit kepala, terbukti hilang. Ini disebut dengan sebab kauni. Allah menjadikan di dalam zat-zat tertentu dengan kuasanya, dengan kauninya. Allah kan mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah jika menginginkan sesuatu, Allah mengucapkan apa? Kun fayakun. Maka jadi. Nah, Allah menginginkan bahwa ada dari beberapa materi-materi di dunia ini bisa dijadikan obat cepat, kemudian sembuh. Nah, sama tadi. Cuma satu syaratnya, sebab kauni harus terbukti. Harus apa? Terbukti. Harus ada jurnalnya. Harus ada yang bertanggung jawab. Sudah teruji coba. Nah, makanya saya jawab waktu itu, ini sudah ada jurnalnya enggak? Sudah terbukti enggak? Oh, belum, berarti tidak bisa dipercaya. Kalau mempercayainya, mohon maaf, namanya syirik asghar. Nah, baik. Sama dengan tadi ramalan cuaca. Dia bukan sebab syar'i karena tidak ada sebutnya dalam Al-Quran dan Hadis. Berarti hanya ada kemungkinan apa? Sebab kauni. Sebab kauni, iya. Kenapa? Karena sudah teruji bahwa angin apabila ke barat daya akan terjadi begini, diperkirakan begini, maka ini berarti bukan meramal. Makanya disebut lebih baik adalah perakiraan. Dan lebih baik lagi kalau seandainya pembawa acaranya yang membawakan perakiraan cuaca menyebutkan kata apa? Insya Allah. Berarti jadi ketua kantor di bagian perakiraan cuaca boleh. Kenapa? Karena secara kasat mata itu kan berbicara tentang sebab. Dia tidak bisa menentukan ramalannya hujan, ramalannya tidak hujan, gempa tidak gempa, kecuali ada yang dilihat. Sedangkan yang meramal tidak ada yang dilihat. Hanya benar-benar telepati dari jin. Oh, kalau gitu pokoknya saya akan ceritakan tukang ramal itu dapatnya dari mana sih? Seperti kejadian kemarin pesawatnya jatuh apa yang terakhir? Asia, kemudian juga kapal selam, ya itu kan dia cuma bisa menyebutkan secuil, saya bilang secuil dari tanda. Kenapa Pak? Gitu. Jadi jin itu bertumpuk-tumpuk nih sampai ke atas langit. Datang
firman Allah diberikan kepada malaikat, si jin ini pun dengar, diberikan ke bawahnya. Datang lagi ke bawah, diberikan ke bawahnya. Belum sampai ke dukun, sudah ada meteor yang menabraknya. Makanya kadang-kadang cuma ada sesuatu yang merah besar jatuh, karena dia cuma dapat bocorannya apa? Merahnya, ya, nomornya, nomor pesawatnya. Sebelum sampai beritanya sudah ditabrak apa? Siapa yang menyuruh meteor ini? Begitu ceritanya. Jadi ramalan cuaca tetap boleh jadi pegawai di sana. Sudah jam 17. Terima kasih banyak, matur suwun sangat bisa hadir di kajian ini di Masjid